Ini istri ngomong sama suaminya, tolong doakan saya kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah ya Allah. Dosa yang lalu dan dosa akan datang. Itu doa Nabi untuk istrinya. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang lalu dan akan datang. Apa kita lihat respon dari Ummu Aisyah ketika suami tercinta mendoakan demikian. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'saha fi hijriha. Aisyah itu tersenyum dengan doa itu, senang sampai beliau meletakkan kepalanya di pangkuan Nabi SAW. Ini romantis Rasul dengan istrinya. Kemudian Rasul mengatakan, ayasurruki doa. Apakah doaku tadi membuat kamu senang wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Qultu wa ma liya la yasurruni du'auka. Kenapa saya nggak suka didoain seperti itu? Senang banget saya doain supaya dosa saya diampuni. Doain suamiku lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya wa Aisyah wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli sholatin. Masya Allah. Tahu nggak Aisyah? Kalau kamu senang saya doakan ampunan agar Allah memberikan ampunan atas dosamu yang lalu dan akan datang. Nabi mengatakan, itulah doaku untuk seluruh umatku setiap aku sholat. Jadi Nabi SAW, jamaah sekalian, kecintaan kita kepada kita itu luar biasa. Setiap habis sholat tuh pasti beliau mendoakan agar kita ini umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Mari kita bersolat untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Dan mari kita semua berhak untuk mendapatkan pembelaan kelak dan syafaat insya Allah. Ekspresi cinta kita ternyata tidak hanya sholawat, karena tuntutan ekspresi cinta itu salah satunya adalah orang yang cinta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Bukti orang benar cinta itu pasti akan mau ngikut kepada siapa yang dicintainya. Bohong kalau orang mengaku cinta tapi diperintah tidak mau. Dan ini pelajaran untuk kita jemaah sekalian. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka yang datang dari Nabi, mari kita legowo dan tunduk untuk melawan meskipun hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu yang kadang cenderung menolak. Kok gitu nggak boleh sih, nah gitu ya. Padahal Nabi itu cinta, pengen kita selamat. Nabi diutus itu membawa berita besar, maka namanya Nabi. Nabi itu dari kata naba. Jadi berita dalam agama itu ada berita besar, namanya naba. Semua berita yang masuk kategori urusan hari akhir itu namanya naba. Nah, pembawanya namanya Nabi. Pembawanya nama Nabi. Berita besarnya namanya naba. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Jadi semua berita besar namanya naba, pembawanya namanya Nabi. Nah, Nabi itu membawa berita besar semuanya tentang urusan bahagia kita di sana tuh gimana caranya. Maka kalau Rasul membawa berita bahagia itu, berita kategori naba itu tidak boleh kita remehkan. Bayangin ya. Nabi memberikan nasihat kepada, nanti kita tadabbur di Bukit Uhud besok ziarah itu, memberikan nasihat jangan turun. Kelihatannya kan remeh ya, tapi ketika itu tidak dituruti kelihatannya sepele, hancur kaum muslimin. Makanya sebenarnya jemaah sekalian, menolak apa yang disampaikan oleh Nabi lantaran hawa nafsu kita mengatakan masa gitu aja tidak boleh, itu bisa mendatangkan kehancuran untuk kita. Minimal tidak berkah apa yang kita lakukan karena nggak mau ngikut Nabi. Jadi ngikut Nabi itu jamaah sekalian fadilahnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hajat kita kan diampuni Pak. Mati husnul khotimah itu salah satunya ketika kita hidup Allah pastikan ampunan. Dan itu ampunan bagian rahmat terbesar. Nah, salah satu cara Allah ngampuni dosa kita itu dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini tadabbur kita di sore hari ini satu itu. Yang kedua, jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini saya mengajak mengingat satu surat yang terkait dengan orang Arab ya. Namanya surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Artinya apa itu? Al-Adiyat. Kuda perang ya. Menarik ayat ini. Allah sebenarnya nggak ingin cerita kuda perang. Karena ayat tentang kuda perang cuma sampai ayat kelima. Fawasatna bihi jam'ah. Endingnya cuma itu. Ketika kuda itu perang, menyerang dari tengah-tengah tanpa rasa takut, sudah selesai. Gak diceritakan belinya di mana, artinya gimana, nggak sampai detail. Sebenarnya kalau kita nonton film itu sudah lagi seru-serunya orang Arab dengar. Kenapa? Karena orang Arab lagi hobi kuda perang.
Jadi kalau dengerin kuda perang tuh kayak orang hobi bola dengerin cerita bola, pasti ngumpul. Atau orang yang hobi batu akik, ada obrolan batu akik, ngumpul semuanya. Orang hobi mancing, sedang obrolan mancing, ngumpul semuanya. Seperti itu Pak. Nah, ayat ini turun di kondisi orang Arab yang sedang hobi kuda perang. Jadi sebenarnya kuda perang ini menjadi alat saja cara Allah masukkan nasihat. Ingin nampar orang Quraisy, ingin nampar orang-orang muslimin, atau mungkin orang yang belum Islam. Caranya gimana? Supaya mereka mau mendengar nasihat itu, caranya dengan mengucapkan kalimat yang mereka suka dengar. Nah, kayak kita Pak, nasihatin orang hobi bola nggak bisa langsung Allah berfirman, nggak dengar ya. Supporter bola kita ceramain gitu nggak benar. Tapi kita bahasa kaumnya, berapa skornya tadi malam? Ini orang ini hobi bola juga nih, ngomel. Padahal niatnya bukan itu hanya pembuka aja, ice breaking doang, gitu ya. Karena pesannya yang Allah sampaikan dalam surat Al-Adiyat bukan kuda perangnya, tapi di mulai ayat ke-6, innal insana li rabbihi lakanut. Kamu itu loh nggak malu sama kuda. Kok kalian itu bisa lakanut sama Tuhanmu itu? Nakal banget, bebal, susah dikasih tahu. Kenapa perbandingannya kuda perang? Karena kuda itu susah dijinakkan. Dan ternyata sefinal-finalnya kuda susah dijinakkan, tapi kalau ingat kebaikan tuannya, dia akan rela mati demi Tuhan. Wawasan Nabi jemaah, nyerangnya bukan lewat belakang, tapi berani rela mati demi Tuhan. Kenapa? Untuk kebaikan Tuhan. Nah, manusia itu kadang sering lupa kebaikan Tuhannya, salah satu karena kita jarang mengingat nikmat Allah yang sudah diturunkan dalam hidup kita. Maka kunci di sini supaya kita mudah taat adalah perbanyaklah mengingat nikmat Allah. Minimal kita akhirnya punya rasa malu untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah banyak ngasih kayak macam-macam. Itu kalau itu kita ingat jemaah sekalian, kita mau bantah aja malu kita. Kita ini punya apa sih? Miskin tanpa kekayaan dari Allah, bodoh tanpa ilmu dari Allah, lemah tanpa kekuatan dari Allah. Jadi kita suruh belajar dari kuda, Pak. Hewan yang spesial menurut orang Arab, al-adiyat. Sehingga Allah negur, kamu ini kok gak malu sama kuda? Dia bisa rela mati demi Tuhannya. Kalian lakanut sama Tuhannya. Lakanut sama Tuhannya. Dan dalam ayat ini jamaah sekalian Allah muliakan, Allah memberitahu kita sebab orang lakanut itu ingkar, gampang durhaka, gak mau taat. Itu satu tadi karena jarang mengingat nikmat sehingga dia gak punya rasa malu. Atau menganggap bahwasanya kalau dia dapat nikmat cuma karena ilmunya doang. Karena saya pintar cari duit, karena saya kuat, saya relasi banyak. Padahal itu semuanya karena Allah anugerah, kasih anugerah. Gak akan Allah kasih kawan kalau Allah gak kasih anugerah. Gak akan dikasih pekerjaan yang baik kalau Allah gak kasih anugerah. Jadi semua itu karena karunia Allah. Tapi kadang orang lupa. Dan dalam Quran jamaah sekalian, Allah banyak menyindir kita dengan bahasa nampar. Cuman kita gak kerasa ketampar. Karena kebanyakan kita tidak belajar bahasa Arab. Maka dengan belajar bahasa Arab itu kadang kita kerasa ketamparnya. Bahkan kerasa ketabok Pak kalau dalam. Saya contohkan Pak. Allah itu punya semuanya. Tapi terkadang untuk menyindir rasa pelitnya manusia, Allah itu menggunakan bahasa pinjaman. Ya, saya contohkan Pak. Ada seorang ibu punya 3 anak sukses, punya pabrik semuanya Pak. Tiba-tiba ibu itu nelpon 3 anaknya. Nah, telepon satu-satu. Nah, ibu pinjem uang. Pinjem, bahasanya pinjem Pak. 100.000 aja nak. Pasti nanti ibu kembalikan. Kira-kira ini karena apa Pak? Jadi ibu ini punya 3 anak, punya perusahaan semua. Dan suatu ketika ibu ini mengucapkan kalimat pinjem sama anaknya yang punya perusahaan ini masing-masing. Dan pinjemnya cuma 100.000 doang Pak. Ini kalau nggak anak yang kulit atau nggak pernah ngurusin ibunya, nggak mungkin ibu cuma pinjem 100.000 doang pada 3 anak yang sukses. Ini ibaratnya ibu ini nampar anaknya, kamu tuh nggak pernah ngurusin ibunya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran terkadang nyindir orang itu dengan bahasa gitu supaya nggak pelit. Saya contohkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Hei kalian manusia, siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik? Lihat bahasanya Pak. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik? Bentar, Ustadz Furqan kehilangan jejak. Sampai mana tadi Pak? Surat Al-Hadid ya, ayat 11 ya. Jadi dalam kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasa pinjaman, padahal masa Allah perlu pinjaman gitu ya. Allah itu punya langit dan bumi serta isinya gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kenapa bahasa itu? Seakan nyindir kita manusia itu. Kalian tuh semua datang dariku. Yang kalian miliki itu semua dariku.
Allah membahasakan, siapa yang mau kasih pinjaman Allah akan fayudha'ifulah, aku akan berikan balasan, tak ganti nanti kalau kau pinjemin aku, bahkan gantinya berlipat-lipat. Itu bahasa sindiran Pak. Kayak ibu tadi punya anak yang sukses, padahal kesuksesannya anak itu kan karena doa orang tuanya ngolain gitu ya. Itu sampai bahasa ibunya, nak pinjemin ibu nak. Itu kalau nggak saking pelitnya anak-anaknya nggak mungkin ngomong gitu. Jadi menarik sekali kalau kita tadabbur beberapa ayat tadi. Satu, Allah nyindir dengan kuda supaya kita itu malu kalau nggak taat, karena kita jarang mengingat kebaikan yang Allah kasih. Dan mengingat kebaikan dari Allah itu, kalau saya boleh agak lebar menjelaskan, caranya banyak ya. Kebaikan dari Allah itu kita bisa lihat dari seluruh ciptaan makhluk. Ini semua Allah hadirkan untuk kita khalifah di muka bumi Pak. Sampai adanya hewan dan seluruh ekosistem yang ada ini, tumbuhan, itu semuanya ternyata fasilitas kita sebagai khalifah di muka bumi Pak. Beneran Pak. Jadi terkadang kita yang dikasih fasilitas itu nggak nyadar. Yang nyadar malah hewan yang sering bertasbih, pohon-pohon. Sampai kalau kita durhaka pun Pak, Allah akhirnya menundang hujan dari langit itu. Yang bertasbih akhirnya bantu kita turun hujan itu binatang. Nabi sampai mengatakan, laulal bahaim lam yumtil. Kalau bukan karena zikirnya binatang-binatang melata itu dan binatang ternak itu, kita ini nggak akan diturunkan hujan setetes pun Pak, karena banyak dosa manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih berkenan turunkan hujan kepada kita karena salah satunya zikir mereka, zikirnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita malu sekali kalau kita lihat nikmat alam semesta ini. Semua kategorinya namanya ayat Allah. Jadi ada ayat Qur'aniyah yang 30 juz, 114 surat. Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang jumlahnya tak terhitung. Dan jamaah sekalian, kalau kita mempelajari ayat kauniyah, masya Allah ya, Allah jadikan ayat kauniyah itu dekat-dekat kita semuanya ya. Dan saya dulu diberitahu guru saya, siapapun yang merasa kanan kirinya itu adalah ayat Allah, maka dia nggak akan berlaku main-main kepada ayat Allah. Saya contohin Pak, ini insya Allah habis umroh kita, mudah-mudahan kita harapannya bisa menjadi lebih baik lagi Pak ya, pulang ke Indonesia ya. Dengan kalimat saya ini tolong nanti diingat-ingat Pak. Jadi saya contohkan ya, di undangan nikahnya orang Indonesia, selalu kita mendengar surat Ar-Rum ayat 21 biasanya ya, Indonesia buat undangan ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kalimat itu kadang tidak disadari saat kita sedang cekcok, tengkar dengan pasangan kita, marah dengan anak kita, ya artinya bersikap tidak baiklah kepada hamba-hamba Allah yang Allah hadirkan ada di dekat kita. Padahal belum tentu orang punya Pak, belum tentu orang punya ayah, belum tentu orang itu bersama ibunya, belum tentu orang bersama anaknya, belum tentu orang bersama suaminya, belum tentu orang bersama istri. Kita ada semuanya kan. Masih punya istri, masih punya suami, masih punya anak, masih punya keluarga, masih punya pekerjaan dan sebagainya. Allah hadirkan ayat-ayat itu menarik. Kenapa sebutannya ayat? Gini, saya contohkan kepada jamaah sekalian. Ada ayat Allah yang ayat yang tadi disebutkan pertama, ayat Qur'aniyah yang 30 juz. Contoh ibu sebagai jualan di sayur di rumah contohnya. Berani nggak Bu merobek satu lembar ayat Allah yang 30 juz itu untuk bungkus bawang merah? Berani nggak? Kenapa Pak? Ayat Allah. Kenapa? Karena kita harus memuliakannya, betul ya? Ayat Allah kita harus memuliakannya. Atau mungkin pakai yang lain, kita robek, kita injak-injak. Berani nggak Pak? Takut Allah marah ya? Itu ayat Allah. Sekarang saya ngajak, banyak ayat Allah yang lain yang wajib kita syukuri dan wajib kita hormati dan kita nggak boleh zalim karena sama ayat Allah ya. Sekarang kita bayangin Pak, ternyata dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pasangan kita itu ayat Allah. Kan di surat undangan nikah itu di antara ayat-ayat Allah itu Allah jadikan bagi kalian pasangan itu. Sekarang kita bayangkan Pak sebagai suami atau sebagai seorang istri atau mungkin pasangan yang lain semuanya. Jadi anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, tetangganya. Oke. Sekarang kita bayangin itu ayatnya Allah. Maka kalau sikap kita menganggap itu, maka insya Allah kita gak akan merobek-robek seperti mushaf. Kenapa? Istri saya ayat Allah, suami saya ayat Allah. Jadi kalau kita mau marah, mau emosi berlebihan, sedang tergelincir lah, setan manas-manasi, setan tuh manas-manasi terus.
karena kerjaannya pingin yufarriqu bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami dan istri. Kerjaan setan gitu Pak, masalah kecil dibuat besar. Maka kita bayangkan lah, ini saya bersikap kepada ayatnya Allah, nanti Allah marah sama saya gimana? Insya Allah itu minimal bisa tertunda, minimal salah satu pergi atau salah satu berwudu Pak. Kenapa? Nanti saya takut dosa Allah marah karena saya berlaku dolim sama ayatnya Allah. Dan siapa ayatnya Allah? Pasangan kita ayatnya Allah. Jadi itu minimal bisa meredam dikit. Ingat, yang saya ingin marah itu ayatnya Allah, ingin saya dolimi itu ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para sahabat dulu dianjurkan Nabi SAW supaya dia bisa bersikap baik kepada ayatnya Allah itu. Salah satunya dengan ingat mati. Jadi bukan hanya karena ayat Allah. Jadi semua, bahkan ibadah yang kita lakukan bisa lebih istimewa itu kalau kita mengingat mati Pak. Saya contohkan satu ayat saja. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini kita semakin lebih baik ya. Allah berfirman tentang masalah sholat. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Yang dimaksud di sini adalah sholat itu berat. Tapi lihat, orang bisa ringan mengerjakan sholat. Salah satunya adalah di ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau dia meyakini habis sholat ini dia akan bertemu dengan Rabbnya, maka insya Allah Pak akan lebih baik sholatnya. Saya contohkan, ada orang divonis mati jam 1 siang. Dia diberikan kesempatan sholat duhur 1 kali lagi. Kira-kira kita bisa bayangkan gimana kualitas sholat duhurnya Pak. Jam 1 eksekusi mati. Masya Allah ya. Nah itu kalau kita hadirkan, maka setiap ibadah kita insya Allah akan lebih spesial. Habis sholat nih kalau saya mati gimana? Maka saya akan sholat dengan kualitas terbaik. Sama Pak, berpamitan dengan orang tua, berpamitan dengan istri suaminya. Saya menganjurkan kita yang terbaik. Anak-anak, saya sering mendapati anak-anak yang cium tangan bukan hidungnya tapi kupingnya, begini ya. Nah, boleh dicontohkan. Ada begini. Hah? Gimana kalau cium tangan ayahnya? Oh, masya Allah ya. Ya, ada yang cium tangan, begini ya. Gak serius. Ya juga suami dan istri berpamitan, kadang pamit ya, udah gitu ya. Padahal kita nggak ngerti. Jangan-jangan tuh pertemuan terakhir kita. Coba kita bayangkan Pak, andai kan setiap momen kita hadirkan, jangan-jangan habis ini saya nggak ngerti kan kita. Insya Allah Pak, pelukannya pelukan terbaik, salamannya salaman terbaik, mau ngomong yang baik. Nggak lucu Pak, habis marah-marah sama istrinya mati, habis marah-marah sama suaminya mati, habis marah sama anaknya mati, gitu ya. Nah ini saya contohkan. Habis berbuat jelek sama pasangannya mati. Naudzubillah ya. Maka kalau kita hadirkan seperti surat Al-Baqarah 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu. Kalau kita menganggap ini kita akan berjumpa dengan Allah dan itu kita hadirkan terus itu. Ini insya Allah saya akan terbaik. Mau berpisah dengan temannya saya nggak akan nyakiti. Kenapa? Habis nyakiti teman mati. Diem-dieman sama temannya lebih dari 3 hari mati Pak. Nabi mengatakan la yahillul muslimin ayyah jurahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya marah-marahan, nggak mau ngomong lebih 3 hari. Barang siapa yang meninggal di waktu itu dan tidak belum bertobat, celaka. Ngeri ya. Jadi maka mari cara membangun pribadi yang lebih baik itu salah satunya dengan memikirkan itu Pak. Ingat mati salah satunya. Habis ini mati nggak enak ceritanya ya. Maka akhirilah setiap aktivitas kita baik dengan orang-orang dekat kita ataupun saudara kita dengan kebaikan. Sehingga berpisahnya kesannya adalah kebaikan. Sehingga kalau matikan setelah itu kesan yang dibawa adalah ini ahli surga, ini orang baik sama saya maafkan dia. Itu insya Allah Pak, itu lebih memudahkan kita untuk menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini tadabbur kita persiapan ke sana. Mudah-mudahan ada beberapa poin sore hari ini yang sudah saya sampaikan, mulai dari ziarah Baqi. 1, supaya kita nggak terlalu lalai dengan dunia, banyak ingat kematian, pemutus mata rantai kenikmatan. Yang kedua tadi saya ingatkan, bekal terbaik orang hidup itu takut kepada Allah, takwa. Di mana-mana kalau kita punya takut, mau tanda tangan, ini dolimin orang enggak nih, nyelakain orang, enggak akan tanda tangan Pak, takut kepada Allah. Mau menipu orang, kalau pakaian takut kepada Allah, enggak jadi menipu. Jadi semua orang kalau punya pakaian rasa takut kepada Allah, itu nasihat Ali bin Abi Thalib saat ziarah kubur. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya ada dosa kecil yang menjadikan siksa kubur. Maka nasihat saya, jangan remehin dosa kecil, meskipun cuma masalah kencing, tapi bermasalah toharoh kita menjadi sebab dalam kubur. Anas bin Malik pernah mengatakan sebuah riwayat dari Nabi SAW, tanazzahu
Ya minal baul, perhatikan tuh masalah kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya azab kubur yang paling banyak sebabnya cuma masalah kecil itu. Masalah kencing. Terutama kita ngajari anak laki-laki jangan kencing sembarangan. Kemudian yang di duduk tempat ini saya cerita ala Adiat tadi. Ingat kalau kita lupa banyak pengen berbuat dosanya, ingat cerita kuda nih. Apa nggak malu kita sama kuda? Gimana caranya supaya jadi baik? Ingat banyak kebaikan Allah, sebagaimana kuda ingat kebaikan tuannya, sehingga dia fawasat nabi jamaah, dia berani mati Pak, padahal kuda itu susah diatur, tapi karena ingat kebaikan tuannya. Siapa yang sering ngelus lehernya, siapa yang ngusap-ngusap punuknya, siapa yang mengucapkan terima kasih, siapa yang ngasih makan jamu, siapa sering menjeti, kuda ingat Pak. Kalau orang lain yang nunggangi bisa dibanting sama dia, tapi kalau tuannya dia usah, padahal kuda itu. Al-Adiyat pelajaran besar. Perbayalah mengingat nikmat Allah, minimal menumbuhkan rasa malu sehingga kita tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita, dan kita akhiri majelis kita sore hari ini, dan insyaallah kita sekali lagi kajian di Masjidil Haram ya, mudah-mudahan kita dimampukan, dan hingga harapan kita umroh ini ada kesan yang lebih baik dibanding umroh sebelumnya, dan harapan kita mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa selepas umrah insyaallah. Ingat, pasangan kita ayat Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersikap kepada ayat-ayat Al-Qur'an, enggak akan menyobek, enggak akan nginjak-nginjak, enggak akan meludahi, maka mudah-mudahan sikap itu pula kepada keluarga kita. Kalau itu terjadi Pak, Masya Allah, rahmah, sakinah akan ada dalam keluarga kita insyaallah.